teman-teman, kembali lagi di channel kami Bangun Farm Lumajang. Jadi teman-teman, di konten kali ini saya akan membagikan sebuah video dengan tema pentingnya pencukuran bulu domba untuk ternak kita. Nah teman-teman, jadi sebelum itu saya memperlihatkan. Nah ini adalah domba saya yang baru saja saya cukur teman-teman, dan saya cukur hanya satu domba untuk memperlihatkan kepada teman-teman perbedaannya. Lah ini sebelumnya seperti ini teman-teman, keadaannya sama seperti yang lainnya, tetapi setelah dicukur bisa dilihat jadi tampak lebih bersih. Nah jadi teman-teman, kenapa hal ini dilakukan, pencukuran bulu domba ini? Ada beberapa faktor yang cukup penting untuk pemeliharaan, khususnya untuk teman-teman yang sedang breeding domba. Nah, jadi teman-teman saksikan pembahasan kali ini, jangan sampai di skip agar teman-teman dapat informasinya lebih lengkap. Oke, dan sekarang langsung saja, ada beberapa hal yang diperhatikan kenapa bulu domba harus dicukur teman-teman. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari berbagai penyakit. Nah, salah satunya adalah kutu, teman-teman. Jadi, kalau dibersihkan seperti itu, maka bisa dilihat ya, teman-teman, tubuh dari domba itu bersih. Sedangkan kalau seperti ini, kalau dibiarkan terus sampai dia menggumpal, kotorannya menggumpal di bulunya seperti ini, nanti lama-lama akan bisa menyebabkan tumbuhnya kutu teman-teman untuk domba. Nah ini ini juga dihindari untuk peternak, karena ya penyakit apapun harus dihindari ya teman-teman. Salah satunya adalah kutu yang menyerang kulit domba. Nah itu teman-teman, itu hal yang pertama yang penting kalau kita ingin breeding domba. Hal yang selanjutnya, yang kedua adalah ini teman-teman. Jadi kalau kita breeding dan mungkin ada yang juga fattening, pemangkasan bulu domba ini juga penting, karena agar pakan yang sudah dimakan untuk yang sudah dimakan domba tersebut itu bisa fokus ke daging, jadi tidak ke bulunya. Jadi ini berpotensi untuk meningkatkan kadar daging di domba, dan juga supaya domba jauh lebih gemuk lagi. Nah itu teman-teman, itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman, kenapa kita harus mencukur bulu domba, itu adalah untuk proses perkembangbiakan. Nah jadi bulu domba yang sudah dicukur seperti itu teman-teman, itu akan memungkinkan untuk domba tersebut birahi. Nah jadi kalau dibiarkan seperti ini terus teman-teman, ya bisa birahi teman-teman, tetap bisa birahi. Tetapi kalau dicukur seperti itu kemungkinan birahinya itu jauh lebih tinggi. Nah ini terbukti dari banyak channel juga yang membuktikan, bukan dari peternakan kami saja. Nah bahkan tadi sesudah saya cukur teman-teman, si pejantannya langsung mendekati betina tersebut ya, jadi menambah daya tarik. Nah ini tentunya akan sangat menguntungkan bagi peternak, khususnya yang breeding, karena proses birahi ini sangat diperlukan sekali untuk perkembangbiakan domba yang lebih cepat lagi. Nah biasanya teman-teman, kalau ingin mencukur bulu domba, biasanya kalau indukan sudah melahirkan, nah itu anaknya teman-teman, itu anaknya. Kalau sudah melahirkan, biasanya selang waktu 1 bulan sampai 2 bulan itu dicukur. Nah setelah itu, dalam jarak waktu tersebut, maka si betina tersebut sudah mulai birahi lagi. Nah akhirnya sudah mulai bisa dikawini oleh si pejantan.
dan itu akan menguntungkan bagi peternak karena proses perkawinan bisa lebih cepat. Nah itu teman-teman. Nah untuk yang terakhir kenapa bulu domba harus dibersihkan, karena tadi ya, selain untuk supaya dia sehat, juga dilihat itu teman-teman, tampilannya itu jauh lebih enak gitu ya teman-teman. Nah bisa dilihat ya. Nah ini kalau seperti ini baru dicukur, itu memang terlihat seperti kurus gitu ya, tapi kalau nanti sudah muncul bulu-bulu yang sudah baru muncul, itu sudah terlihatnya sangat bagus teman-teman. Nah ini menghindarkan dari beberapa penyakit dan juga dilihatnya juga tampak indah teman-teman. Nah itu. Nah teman-teman, biasanya kalau mencukur, saya pernah punya pengalaman mencukur bulu domba. Jadi awal-awal saya mencukur bulu domba itu saya menggunakan gunting teman-teman. Nah dalam menggunakan gunting, saya juga punya pengalaman bagian tubuh domba, bagian perut sampingnya itu terkena gunting dan merobek sedikit perutnya, tetapi tidak terlalu lebar. Tetapi ini juga harus dihindari teman-teman, karena kalau memang lukanya itu dalam, nah itu juga bisa berbahaya untuk domba teman-teman. Nah maka dari itu saya menggunakan alat cukur yang portable. Saya akan tunjukkan. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah alat cukurnya. Ini tidak terlalu mahal teman-teman, jadi bagi yang peternak dan pemula teman-teman, jadi silahkan bisa membeli alat cukur seperti ini banyak tersedia, dan di TikTok saya di Bangun Farm Lumajang sudah ada linknya kalau teman-teman ingin membeli, jadi silahkan di check out. Nah ya teman-teman, jadi selain juga lebih cepat daripada gunting, ini juga aman bagi domba kalau ingin mencukur menggunakan mesin yang portable. Itu ada dua teman-teman, mesin portable-nya, yaitu yang pakai kabel dan ada yang juga pakai baterai. Sedangkan yang saya gunakan itu menggunakan baterai karena saya ingin lebih simpel saja. Ketika saya mencukur di dalam kandang itu tidak ribet dengan adanya kabel yang menggantung teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi ini adalah evaluasi kami terhadap kesehatan khususnya pencukuran bulu domba. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang memelihara domba, tentunya teman-teman juga harus memperhatikan kesehatan. Salah satunya adalah pencukuran bulu domba. Kalau kambing seperti itu ya aman saja, tidak perlu ada proses pencukuran. Tetapi karena ini memelihara domba, maka bulunya terus tumbuh, dan kalau tidak dibersihkan, maka takutnya berdampak untuk kesehatan dan juga proses perkembangbiakan dari domba itu teman-teman. Nah sebetulnya kalau ini dimandikan juga bisa, tetapi itu juga memerlukan waktu ya teman-teman. Dan juga kalau dimandikan, apalagi di musim hujan teman-teman, kalau kita nggak pastikan cuacanya lagi cerah, itu bahayanya ketika kita sudah memandikan terus tiba-tiba cuacanya jadi mendung dan tidak ada sinar matahari. Nah kita ketika dimasukkan ke kandang, maka bulu domba ini susah untuk kering. Nah dampaknya apa? Dampaknya bisa domba atau hewan ternak yang kita pelihara itu menjadi sakit teman-teman. Nah jadi saya lebih memilih untuk mencukur saja. Nah, tetapi di beberapa kesempatan juga perlu untuk dimandikan juga teman-teman. Nah itu oke teman-teman, jadi sekian pembahasan singkat perihal
pemeliharaan khususnya terhadap pencukuran bulu domba. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton video kami sampai habis, dan jangan lupa subscribe untuk teman-teman yang baru mampir di channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan informasi yang saya berikan perihal peternakan domba. Terima kasih.